Tahun 1983, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada pada titik kulminasi Perang Dingin yang udah berlangsung lebih dari 35 tahun. Di tahun itu, NATO di bawah pimpinan AS melakukan serangkaian kampanye militer dalam rangka latihan rutin. Namun melihat momentumnya serta skalanya, pihak Uni Soviet menafsirkan manuver itu sebagai bentuk eskalasi sekaligus persiapan untuk melakukan invasi. Lalu sebagaimana game teori, sebagai langkah antisipatif, Soviet pun menanggapinya dengan menyiapkan pesawat pembom beserta hulu ledak nuklir milik mereka di titik-titik strategis. Di masa ini, perang nuklir pun nyaris pecah. Akan tetapi berkat informasi dari seorang petugas intelijen mengenai respon dan suasana kebatinan yang ada di lingkungan Kremlin, AS kemudian memutuskan untuk nggak memperpanjang manuvernya. Dan akhirnya, dunia pun terhindar dari perang yang sia-sia. Nama petugas intelijen itu adalah Oleg Gordievsky. Dia adalah seorang agen KGB Soviet yang di kemudian hari itu pindah haluan menjadi agen ganda yang bekerja untuk MI6 atau Dinas Intelijen Inggris. Buku ini adalah cerita tentang petugas itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang berjudul The Spy and the Traitor, teman-teman. Jadi awalnya buku ini saya pilih karena pas baca-baca ulasannya di situs getsnote.com, itu saya ngerasa tertarik gitu, kok bagus gitu ya. Ya udahlah saya beli. Dan setelah saya baca, memang isinya beneran lumayan bagus teman-teman ya. Jadi ya nggak salah lah, dia tuh mendapat predikat sebagai number one Sunday Times bestseller. Yang nulis adalah Ben McIntyre. Jadi beliau ini adalah salah seorang sejarawan sekaligus kolumnis di surat kabar The Times. Adapun yang nerbitin itu adalah Penguin Random House dan tebalnya ada sekitar 370 halaman teman-teman. Nah, jadi seperti yang udah sedikit dijelaskan di depan ya teman-teman, intinya buku ini tuh bercerita tentang seorang mata-mata Soviet atau KGB bernama Oleg Gordievsky. Dia ini berprestasi dan berkiprah cukup baik sebenarnya, tapi akhirnya itu membelot ke barat dan menjadi agen ganda untuk MI6 atau Dinas Intelijen Inggris. Gordievsky ini berasal dari keluarga Soviet yang tulen ya teman-teman, jadi 100% Rusia lah gitu kira-kira. Lalu ayah dan kakaknya juga agen KGB, dan keduanya ini bahkan bisa dibilang statusnya udah perwira lah gitu. Nah, Gordievsky ini direkrut sewaktu dia masih mahasiswa. Jadi tanpa dia sadari, gerak-geriknya itu sebenarnya udah diamati oleh KGB. Dan diam-diam si KGB ini bikin serangkaian tes yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Tes ini lengkap teman-teman, mulai dari kemampuan fisik, kemudian intelektual, kecakapan, sampai dengan loyalitas terhadap prinsip-prinsip Soviet. Nah, karena Gordievsky ini dianggap berhasil melewati semua tes itu, maka singkat cerita diterimalah dia di KGB. Lalu karir Gordievsky ini mulai tampak cemerlang sejak dia itu ditempatkan di Denmark. Di sana dia berhasil menghandle sejumlah mata-mata penting untuk negara-negara Skandinavia. Di Denmark ini juga, dia mulai merasakan dan memahami gimana sih paradigma yang dianut oleh Barat, terutama soal kebebasan personal dan rasa aman dari sikap represif negara. Tapi itu semua nggak cukup untuk membuatnya bergeming ya dari paradigma Soviet yang dia anut. Nah, titik balik perubahan pemikiran si Gordievsky ini terjadi pasca peristiwa invasi Soviet atas Cekoslowakia. Jadi ceritanya saat itu rakyat Cekoslowakia itu demo menuntut reformasi di Cekoslowakia gitu kira-kira. Nah, di sana Gordievsky menyaksikan gimana Soviet melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap rakyat sipil dengan dalih meredam reformasi politik tadi. Lalu dibantu oleh Standa Kaplan, salah seorang sahabat lama Gordievsky sewaktu masih di akademi ya, sekaligus agen intelijen Cekoslowakia yang udah lebih dahulu bekerja untuk Barat, MI6 akhirnya mendapatkan informasi tentang gelagat perubahan si Gordievsky gitu. Maka singkat cerita, MI6 kemudian melakukan pendekatan terhadap Gordievsky dan diberikan pilihan untuk menyeberang atau membelot. Dan singkat cerita Gordievsky pun bersedia. Nah, peran Gordievsky ini sebagai agen ganda untuk Inggris itu berlangsung lebih dari 15 tahun ya teman-teman, tanpa sepengetahuan KGB. Sampai akhirnya Gordievsky ini dipindah tugaskan ke London dan mendapatkan promosi jabatan sebagai Residentur KGB. Nah, Residentura ini adalah salah satu unit organisasi yang ada di struktur kedutaan Soviet waktu itu. Jadi bisa dibilang posisinya sangat strategis lah.
Nah, di masa-masa ini, banyak prestasi intelijen yang dia torehkan, mulai dari mengungkap para defektor dan perpanjangan tangan KGB di dunia barat, sampai mengorkestrasi pertemuan tingkat tinggi antara Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, dengan Mikhail Gorbachev, sekretaris Partai Komunis Rusia, atau Partai Komunis Uni Soviet yang jabatannya secara Perdana Menteri kira-kira gitu. Nah, dari semua itu, mungkin karya intelijennya yang paling penting adalah mencegah pecahnya perang nuklir ya teman-teman. Jadi pada puncak perang dingin, manuver militer NATO yang melakukan latihan perang itu ditafsirkan oleh Kremlin di Soviet sebagai langkah untuk memulai invasi. Lalu sebagaimana game teori, Soviet ini kemudian merespon ketegangan itu dengan bersiap-siap melakukan preemptive strike gitu, atau memulai serangan terlebih dahulu untuk meminimalisir risiko. Jadi mereka udah siap-siap perang gitu kira-kira. Nah, Gordievsky ini paham suasana kebatinan itu, lalu mengirimkan sinyal ke Barat yang ujungnya adalah NATO akhirnya berhenti melanjutkan manuvernya. Nah, karena NATO berhenti manuver, maka Soviet juga berhenti. Jadi akhirnya perang pun bisa terhindarkan. Nah, singkat cerita teman-teman, pembelotan Gordievsky ini akhirnya mulai tercium. Jadi dari penugasannya sebagai residentura di London, dia kemudian dipulangkan ke Moskow dan serangkaian interogasi pun akhirnya harus dia terima. Mulai dari yang sifatnya itu frontal dan langsung, maupun yang sifatnya itu kayak perang urat syaraf gitu teman-teman. Jadi semua itu dia jalani selama berbulan-bulan. Jadi KGB itu seperti menunggu Gordievsky itu lengah dan melakukan kesalahan gitu sebelum ditindak. Nah, MI6 yang dapat kabar soal kecurigaan KGB ini tentu nggak tinggal diem ya. Mereka itu akhirnya memulai operasi untuk membawa Gordievsky kabur gitu dari Soviet. Maka singkat cerita, setelah melewati berbagai prosedur dan trik sandi yang rumit, ditambah lagi dengan berbagai taktik untuk mengelabui birokrasi dan pengawasan KGB yang super ketat, plus berbagai peristiwa lainnya yang bisa dibilang mengandalkan nasib baik, maka Gordievsky ini akhirnya berhasil dibawa kabur dengan mobil kedutaan Inggris melalui perbatasan Finlandia. Nah, sejak saat itu, Gordievsky itu secara resmi berada dalam perlindungan pemerintah Inggris sampai sekarang. Nah, teman-teman, cerita tentang Gordievsky di buku ini itu diceritakan dengan sangat apik ya oleh penulis dan detail gitu. Penulis sendiri mengaku bahwa dia itu mendapatkan informasi tentang semua itu ya langsung dari wawancaranya dengan Gordievsky, yang dilakukannya itu berkali-kali, lebih dari 20 kali kesempatan gitu. Nah, selain itu penulis juga mewawancarai berbagai pihak yang terlibat, mulai dari kalangan MI6 sendiri sampai dengan para mantan KGB gitu. Lalu penulis juga berkesempatan untuk mengakses ya secara terbatas beberapa dokumen-dokumen kunci dan file-file penting, foto-foto milik MI6 yang digunakan untuk mentriangulasi peristiwa, sekaligus memperkaya cerita yang dia punya gitu. Jadi bisa dibilang dari sisi substansi, buku ini tuh menyajikan informasi yang cukup andal ya teman-teman. Nah, saya pribadi termasuk yang mendapatkan cukup banyak wawasan teman-teman dari buku ini. Khususnya soal gimana sih cara kerja espionase di dunia yang sungguhnya gitu, yang real gitu ya, terlepas dari yang selama ini mungkin tergambar di film-film Hollywood gitu. Jadi seorang agen intelijen itu pada saat yang bersamaan dia tuh bisa saja merupakan seorang pejabat negara gitu yang masih aktif, atau seorang ketua partai, atau seorang ketua buruh, atau wartawan, atau apapun gitu. Mereka bisa menjadi apa saja gitu. Nah, kiprah mereka ini berlangsung selama belasan atau bahkan puluhan tahun teman-teman gitu, dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Bahkan antar agen sekalipun itu bisa nggak saling tahu, walaupun mereka itu bekerja untuk pihak yang sama gitu. Lalu seorang mata-mata ini harus rela punya kepribadian ganda dan hidup dengan banyak sekali rahasia gitu, bahkan rahasia terhadap keluarga mereka sendiri. Maka nggak heran kalau ada seorang istri itu yang nggak tahu suaminya adalah mata-mata, meskipun mereka itu udah menikah puluhan tahun lamanya gitu. Memilih hidup sebagai seorang mata-mata artinya memilih hidup dalam kewaspadaan konstan. Jadi jangan sampai informasi atau rahasia yang mereka keep itu bocor tanpa mereka sadari. Nah, teman-teman, bicara soal waspada, di sini bukan hanya pribadi agen yang dituntut ya untuk melakukannya, tapi juga agensi atau dinas intelijen secara keseluruhan. Mereka juga mesti waspada. Karena di dunia spionase itu, peristiwa seorang agen yang membelot itu bukanlah hal yang aneh teman-teman. Bahkan bisa dibilang itu justru hal yang lumrah gitu ya. Gordievsky ini bukan satu-satunya agen KGB yang membelot ke barat.
Jadi sebelumnya itu udah ada nama-nama kayak Vladimir Petrov, terus Yuri Bezmenov yang mereka juga membelot ke barat. Nah, di sisi lain, nggak sedikit juga agen-agen barat yang justru membelot ke Soviet gitu. Sebut saja misalnya ada nama Kim Philby, kemudian George Blake, dan Aldrich Ames gitu. Nah, para pembelot ini tuh nasibnya beda-beda teman-teman. Ada yang mujur karena akhirnya berhasil kabur dan memperoleh suaka, tapi ada juga yang ketahuan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, alasan mereka ini membelot beragam. Ada yang alasannya itu ideologis, ada yang politis, ada yang ekonomis, ada yang sekedar personal atau mungkin gabungan kesemuanya. Lalu tambah lagi, dinas intelijen dari berbagai front, baik Barat maupun Soviet, itu sebenarnya juga secara aktif teman-teman melakukan perekrutan atau membidik orang-orang atau target yang dianggap potensial untuk membelot. Nah, oleh karena itu, agensi yang menangani spionase ini biasanya dia juga punya divisi-divisi atau dinas counter intelligence tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan di Inggris, itu selain MI6, mereka juga punya namanya MI5 gitu. Nah, dua-duanya ini sama-sama terkait intelijen, tapi beda ranah. Jadi kalau MI6 itu lebih keluar, mata-mata keluar, MI5 ini lebih ke dalam gitu, lebih ke counter intelligence-nya. Jadi di samping membendung penetrasi aktivitas intelijen dari luar, dia juga meminimalisir kebocoran akibat adanya kerja-kerja agen-agen ganda yang membelot tadi gitu. Nah, lalu selain itu dari buku ini saya juga jadi sedikit belajar ya teman-teman soal taktik-taktik dasar intelijen gitu. Jadi misalnya gimana supaya pesan itu hanya bisa diterima oleh orang yang dikehendaki gitu. Nah, itu ada caranya, ada tekniknya. Terus gimana menggunakan benda sehari-hari itu sebagai sandi. Terus apa aja yang perlu dilakukan supaya kita itu bisa terhindar dari surveillance atau penguntitan. Terus gimana supaya informasi yang kita punya itu bisa dijadikan semacam daya tawar untuk bernegosiasi dan sebagainya gitu. Lalu buku ini juga sedikit banyak tuh ngasih insight ya soal modus-modus operandi di dunia intelijen. Nah, saya kira modus operandi ini cukup membantu saya teman-teman untuk memahami teori konspirasi dengan cara yang lebih realistis gitu. Jadi konspirasi itu hal yang niscaya sebenarnya, tapi cara kerjanya itu mungkin nggak semudah yang sebagian orang bayangkan gitu. Ada banyak sekali variabel yang berkelit-kelindan dan nggak bisa atau sulit dikontrol, sehingga konspirasi ini mungkin sifatnya lebih mirip bisnis yang harus dinamis dan menuntut adaptasi terus-menerus ketimbang sebuah rencana yang fix dan ajak gitu. Dan realnya konspirasi ini juga nggak selalu berhasil ya teman-teman. Banyak juga konspirasi yang gagal. Salah satu yang gagal adalah gimana Gordievsky ini akhirnya bisa ketahuan sama KGB. Nah, teman-teman yang tertarik itu bisa baca buku ini lebih lanjut. Nah, akhir kata teman-teman, menurut saya buku ini tuh sangat bagus ya. Jadi selain menghibur, banyak informasi dan wawasan yang cukup kaya gitu, sehingga kita itu bisa banyak belajar. Nah, lalu di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan salinan foto-foto asli dan dokumentasi yang buat saya pribadi tuh jadi nilai plus lah gitu. Lalu penceritaannya juga runut dan dia ditulis tuh dengan gaya semi novel teman-teman. Jadi ada tokohnya, ada latarnya, ada alurnya. Jadi pembacanya itu nggak bosen gitu bacanya. Jadi kalaupun buku ini tuh ada kekurangannya mungkin perspektifnya yang terlalu diametral ya saya kira ya. Jadi ada kubu jahat dan ada kubu baik gitu. Jadi Gordievsky ini dalam hal ini ya itu serta para agen barat yang bersamanya itu diposisikan seolah berada di kubu yang baik. Sedangkan KGB dan tokoh-tokoh yang bernaung di dalamnya itu diposisikan seolah sebagai kubu yang jahat gitu. Nah, tapi buat saya itu masih acceptable lah ya, karena ya bias itu bisa kita temukan di mana-mana gitu. Dan saya kira bumbu-bumbu hero versus villain ini mungkin memang disengaja oleh penulis supaya ceritanya jadi lebih menarik gitu. Nah, untuk genre atau kategori sendiri, buku ini saya kira bisa muat banyak ya teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada unsur sejarah, ada sosial politik, ada semi biografi juga tuh. Jadi buat teman-teman yang suka dengan tema-tema itu, atau mungkin juga teman-teman yang suka dengan novel-novel suspense, buku ini tuh bisa masuk wishlist teman-teman untuk dibaca gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin review dari saya terkait buku The Spy and the Traitor kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton sampai selesai. Silahkan like kalau seandainya suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan jangan segan-segan juga untuk komentar semisal ada hal yang mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau nambahin perspektif, atau mungkin sharing bacaan, silahkan aja bebas. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.